Kadang-kadang anak begini kita sudah bicara masih begini-begini Main terus, handphone, Pak. nggak didengar kita. Didengar. Nanti dia sadar kalau disentuh telinganya atau dipegang kepalanya, itu baru sadar. Saya tidak mengatakan bahwa game itu tidak ada gunanya. Game itu bisa mempengaruhi motorik siswa untuk berkembang. Tetapi kalau berlarut-larut, kalau persentasenya sangat banyak, maka itu bisa mempengaruhi juga motoriknya. Sekarang ada aturan regulasi yang keluar pembatasan penggunaan HP. Saya kira itu sangat bagus. Itu yang akan kita lakukan, membatasi penggunaan HP. Nah ini siswa harus yang harus bijak menggunakan HP untuk kebutuhannya. Mungkin karena menuju tengah ini adalah daerah kaya, sehingga mendapatkan uang itu gampang. Anak-anak kalau sudah urusan mencari uang, ditinggalkan sekolah. Contoh misalnya, biar itu sementara waktunya ujian, tetapi di sisi lain waktunya dia mau mengantar atau sawit ke pabrik, lebih dia pilih bawa kendaraan, nanti minta izin. Seperti itu. Rata-rata anak-anak kita itu, saya tidak mau mengatakan karakter, ya. Karena kalau saya bilang karakter yang tidak bagus, tidak juga. Kebiasaan. Katakanlah anak-anak kita terlambat datang ke sekolah itu adalah hal biasa. Masuk ke sekolah jam 8 itu adalah hal biasa, sementara kita jam pertama itu jam 7. Sudah harus mulai proses pembelajaran. Jadi anak-anak kita itu ya dengan santainya kalau ditanya kenapa kita lambat, baru tak bangun. Beda generasi memang Pak. Iya. Kenapa baru bangun? Di Islam ya? Iya. Tidak sholat ya? Iya Pak. Gitu jawabannya. Jadi seperti itu. Jadi harapan kita adalah kepedulian sebenarnya. Kepedulian. Orang tua mari kita peduli kepada anak-anak kita. Karena banyak orang tua apa yang disampaikan anaknya percaya begitu saja. Itu anak-anak kita jangan berhenti belajar. Kata closing statement saya tentang belajar bahwa kita tidak berhenti belajar karena tidak tahu, tapi kita tidak tahu karena berhenti belajar. Bagaimana memadukan antara kejuruan atau minat seorang siswa di 6 jurusan tadi itu dengan akhlaknya? Tadi kan Bapak sudah sampaikan visi salah satunya itu memperbaiki akhlak ya Pak, begitu. Sehingga betul-betul menjadi siswa yang memiliki attitude yang baik, begitu, mencerminkan nilai-nilai, norma-norma yang baik di masyarakat. Jadi itu sekarang masih zamannya Pak Nadiem dulu ya, apa istilahnya pendidikan Pancasila, dan ada pendidikan karakter itu include masuk ke dalam mata pelajaran. Contohnya misalnya kita selain kita mengajarkan praktek atau kalau mengatakan matematika, include di situ profil pelajar Pancasila. Baru-baru ini dirilis oleh Kementerian sekolah paling berprestasi di Sulawesi Barat, SMK Topoyo, masukkan ke 7. Ya, Sesumbar. Artinya tidak malu-malu amat. Ada 8 siswa kami yang magang ke Jepang. Berangkat 8. Ada otomotifnya, ada komputernya, gabungan semua ya. Ada jurusan di sana. Ya alhamdulillah ya, sasarannya kan itu bisa mengangkat ekonomi keluarganya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mating TV dalam program Mating Bicara bersama saya Arinul Hidayah. Dan hari ini saya tidak sendiri tentunya, tapi ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Topoyo, Bapak Amiruddin. Gimana kabar Pak hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oh ya, mungkin teman-teman di luar sana baru menyaksikan lagi ya Mating TV, karena kita memang sudah cukup lama rehat dari dunia perkontenan, dari dunia YouTube begitu. Sama-sama sibuk semuanya, sibuk videografernya, dan hari ini kita baru memulai lagi. Dan
kita datang langsung ke sekolah SMK, dan saya secara pribadi suka begitu ya, berdiskusi, sharing-sharing dengan sekolah, karena memang sekolah itu memang harus kita harus kita bantu untuk memajukan begitu, baik dari segi sosialisasinya ke masyarakat, sehingga dia orang tua khususnya bisa memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah begitu. Nah, hari ini kita sudah bersama dengan Pak Kepsek dengan Pak Amiruddin. Beliau sudah 12 tahun ya Pak di sini menjadi kepala sekolah, 12 tahun. Bisa Pak diceritakan secara singkat mungkin perjalanannya 12 tahun itu bukan perjalanan yang mudah, yang pendek begitu Pak, tapi penuh dengan lika-liku, penuh dengan banyak lah Pak. Mungkin bisa disampaikan. Mungkin, dan ini mungkin menjadi motivasi bagi kepala sekolah yang muda-muda masih di luar sana. Iya, terima kasih. Saya awalnya itu di sini tahun 2014, tepatnya bulan Maret. Jadi kalau dihitung itu sudah 12 tahun lebih. Awal saya ke sini, saya sebenarnya mutasi dari SMK Negeri Tarosa 2014. Pertama-tama menginjakkan kaki di SMK Tokoyo, itu jumlah ASN pada saat itu 6 orang. Selebihnya adalah tenaga sukarela. Kalau istilahnya waktu itu, tenaga sukarela suka mengajar, rela tidak dibayar. Jadi betul-betul pada waktu itu, tapi karena motivasi teman-teman memajukan pendidikan, karena kita semuanya yang mengajar belakang-belakang pendidik, bersihnya besar sehingga bertahan sampai sekarang. Dan alhamdulillah semua yang awalnya pada saat itu ya sudah SMP. Alhamdulillah. Dan waktu saya pertama datang di sini, ilalang itu tingginya sampai paha. Rumput. Ilalang itu mulai dari masuk. Jadi tidak ada penampilan itu, pokoknya tidak yang namanya istilahnya kalau bangunan itu layoutnya itu tidak ada. Pokoknya masuk, kita mau lewat mana saja boleh. Jadi kita mau masuk dari belakang boleh, kiri kanan boleh, jalan motong boleh. Kalau sekarang saya bikin aturan bahwa semua siswa, supaya kita membiasakan, kita tidak boleh lewat kalau bukan jalan. Contoh ini kita tidak boleh memotong, ini harus jalan, makanya dia seperti itu. Ya alhamdulillah sampai saat ini, setelah berdiri sekolah ini sampai sekarang 2026 sudah 29 tahun. Alhamdulillah menjadi sekolah dengan program keunggulan. Dengan program keunggulan ada berapa jurusan Pak? Di sini ada 6 jurusan. Itu otomotif ada 2 jurusan, teknik sepeda motor dengan teknik kendaraan ringan. Kemudian teknik audio video, tata busana, kemudian teknik komputer dan jaringan, serta pertanian TATPH, agribisnis, tanaman pangan dan hortikultura. Oh, ada juga di sini Pak. Iya. Sekalipun tidak kuliah sebenarnya bisa ya Pak. Jadi iya. Masuk di sini sudah bisa langsung. Iya kan, memang kan sasarannya memang SMK kan menciptakan lapangan kerja tingkat menengah. Iya. Jadi dia pekerja bukan pemikir. Jadi kalau di SMK itu ada sekarang ini ada, kalau di Mamuju Tengah ada 2 SMK dengan program keunggulan. Jadi tidak semua sekolah itu mendapatkan program keunggulan. Hanya sekolah-sekolah yang dianggap mampu. Tapi saya sebenarnya tidak mengatakan bahwa ini unggul, tapi ini karena ini program pemerintah bahwa ada namanya SMKPK, maka jurusan tata busana menjadi sekolah dengan program keunggulan. Bukannya agribisnis yang lebih kalau di sini kan Mamuju Tengah kan masih identik dengan pertanian, begitu perkebunan. Kenapa tata busana yang menjadi program keunggulan? Begini, memang agribisnis itu adalah jurusan tertua di sini, tetapi tidak bisa juga dipungkiri animo masyarakat ke pertanian. Saya juga heran di mana-mana sekolah pertanian itu yang besar mengalami stagnan, bahkan mengalami degradasi. Kalau bisa saya bilang sangat kecil kemungkinan
dulu pernah ada program pemerintah namanya beasiswa pertanian. Pada saat itu jurusan-jurusan pertanian banyak peminatnya. Setelah beasiswa itu dicabut, hilang juga. Makanya berarti anak-anak ini masuk ke situ karena beasiswanya, karena ada beasiswa ya, ya, bukan ya peminatan. stimulan supaya bisa menarik, Ya. tapi sangat susah. Jadi setiap penerimaan siswa baru jurusan pertanian selalu menjadi second choice, selalu dia alternatif kedua. Yang pertama memang desainer Ya tidak juga sebenarnya. Jadi saya katakan bahwa kalau di sini saya tidak ada saya unggulkan, tetapi karena program pemerintah ada namanya sekolah dengan program harus ada. Jadi bagi saya siapapun jurusan itu kalau dia punya prestasi itu maka itu yang unggul. Tapi alhamdulillah dari semua jurusan yang ada di sini masing-masing sudah pernah memberi nilai tambah bagi sekolah, ini membawa nama baik. Kalau sejauh ini Pak, alumni SMK negeri ini sudah menorehkan nama yang baik di luar nggak Pak? Sudah ada didapat? Ya, kalau kita bicara dulu untuk skala kabupaten, ya, kalau skala kabupaten ya sudah pasti kita selalu ikut untuk tingkat provinsi. Untuk tingkat provinsi tidak sedikit piala kita bawa pulang. Bahkan untuk tingkat nasional kita pernah ikut, meskipun untuk tingkat nasional kita belum, karena memang belum masuk 10 besar. Tapi alhamdulillah masuk ke tingkat nasional itu sudah bagus. Artinya di Sulawesi Barat kita udah pertama waktu itu. Tahun berapa itu Pak? 2019. 2019. Iya. SMK Negeri Topo yang menjadi unggul di Sulbar. Ya, di bidang teknik komputer jaringan pada waktu itu. Kalau yang lain seperti kendaraan ringan, audio video, hampir karena dia urutan kedua, selalu urutan kedua. Tapi itu disyukuri karena itu menjadi yang terbaik di tingkat provinsi itu sudah luar biasa. Bahkan baru-baru ini dirilis oleh kementerian sekolah paling berprestasi di Sulawesi Barat, SMK Topoyo masukkan ke 7 tingkat provinsi. Sulbar ya Pak? Ya, Sulbar. Artinya tidak malu menghinakan. Tadi kan Bapak sampaikan di tahun 2019 itu SMK ini menjadi terbaik di tingkat Sulawesi Barat begitu. Nah, kalau saat ini Pak bagaimana Pak? Kenapa tidak dipertahankan di tingkat ini? Namanya kompetensi itu kan memang berfluktuasi sebenarnya. Orang bilang mempertahankan jauh lebih sulit daripada merebut. Tapi memang tidak, meskipun misal artinya kita tidak yang pertama, paling kita 2, 3 seperti itu. Selalu masuk 3 besar. Artinya alhamdulillah memang kita syukuri berkat partisipasi semua teman-teman guru, dukungan anak-anak, alhamdulillah kita masuk selalu. Insya Allah selalu setiap tahun, insya Allah bulan 6 ini ada lagi lomba kompetensi siswa, insya Allah kita. Ya, jadi yang menarik teman-teman, SMK Negeri Topoyo ini pernah di tahun 2019, bahkan sampai sekarang juga masih tetap unggul di skala Provinsi Sulawesi Barat. Gitu. Oh ya, satu lagi perlu saya sampaikan bahwa prestasi yang kita telurkan tahun 2024 ada 10 sebenarnya, tapi yang bertahan sampai ke luar negeri ada 8 siswa kami yang magang ke Jepang. Berangkat 8. Ada otomotifnya, ada komputernya, gabungan ya. Ada jurusan di sana. Ya alhamdulillah ya sasarannya kan itu bisa mengangkat ekonomi keluarganya. Kita sudah bantu memfasilitasi kita ini. Kebetulan itu adalah bagian daripada program SMK dengan program keunggulan. Jadi ada, dan ini mau memasuki tahun kedua. Oh ya, kita mau tahu Pak Kepsek, apa sebenarnya orientasi atau misi begitu yang dibangun oleh sekolah ini?
misi sebenarnya kalau visi misi sekolah itu kita rumuskan itu menjadi sekolah yang handal, profesional dan menghasilkan alumni yang beriman takwa dan berwawasan lingkungan dengan jiwa entrepreneurship, artinya berwirausaha. Visi itu kita jabarkan dengan beberapa kegiatan yang didukung, misalnya ekskulnya dan lain-lain kegiatannya dengan praktek industrinya. Tentunya ini bisa berjalan karena dukungan semua stakeholder, bukan cuma guru saja, bukan cuma siswa, bukan cuma orang tua, tetapi pemerintah setempat, masyarakat sekitar. Karena sesungguhnya sekolah ini adalah milik masyarakat Manggulu Tengah. Jadi meskipun SMK Topoyo ini adalah kewenangannya Provinsi Sulawesi Barat, tapi sesungguhnya rohnya ada di Manggulu Tengah. Kalau masyarakat Manggulu Tengah harus tahu bahwa SMK Topoyo ini adalah sekolahnya orang Manggulu Tengah. Baik buruknya sekolah ini kontribusinya masyarakat, begitu. Kalau tantangannya Pak sebagai kepala sekolah, sebagai apa ya, pucuk lah pimpinan kalau di skala sekolah begitu, yang mengambil kebijakan, yang mengatur segala mulai dari guru hingga siswa, apa Pak tantangannya selama ini yang dialami? Tantangan itu sebenarnya kan ada dua, internal dan eksternal. Ya, internal saja kita, teman-teman guru, anak-anak kita, aduh, kalau mau dibahasakan, yang namanya tantangan, ada mana kendala pasti ada kendali. Jadi kalau ada tantangannya tentu kita bagaimana kita mengatasi tanpa ada merasa tersolimi. Katakanlah dari siswa, ya, dari siswa kita punya anak-anak kalau dari segi intelijensi ya alhamdulillah bagus. Tapi rata-rata anak-anak kita itu saya tidak mau mengatakan karakter ya, karena kalau saya bilang karakter yang tidak bagus, tidak juga. Kebiasaan. Katakanlah anak-anak kita terlambat datang ke sekolah itu adalah hal biasa. Masuk ke sekolah jam 8 itu adalah hal biasa, sementara kita jam pertama itu jam 7. Jadi, harus mulai proses pembelajaran. Jadi anak-anak kita itu ya dengan santainya kalau ditanya kenapa kita lambat, baru tak bangun. Beda generasi memang Pak. Iya. Kenapa baru bangun? Di Islam ya? Iya, tidak sholat ya? Iya Pak. Gitu jawabannya. Jadi seperti itu. Maksud saya kebiasaan. Bukan karakter. Kebiasaan. Karena kalau karakter itu sangat susah dirubah, tapi kalau kebiasaan bisa ini. Kemudian yang kedua, kalau dari faktor anak-anak kita itu mungkin karena Mamuju Tengah ini adalah daerah kaya, sehingga mendapatkan uang itu gampang. Anak-anak kalau sudah urusan mencari uang, ditinggalkan sekolah. Contoh misalnya, biar itu sementara waktunya ujian, tetapi di sisi lain waktunya dia mau mengantar atau sawit ke pabrik, lebih dia pilih bawa kendaraan, nanti minta izin, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi saya faktor kebiasaan ini yang perlu dirubah oleh semua stakeholder, baik orang tua, pemerintah, guru, dan siswa. Kemudian yang kedua dari guru. Kita, kalau saya mau presentasikan guru yang ada di SMK Topoyo ini, 80% mungkin dari luar Mamuju Tengah aslinya, pendatang. Sehingga karena perbedaan latar belakang ini, ada juga perbedaan karakter. Ya. Jadi seperti itu, jadi kita harus memahami bagaimana karakter guru seperti ini. Saya misalnya yang orang dari Sulawesi Selatan, tentu saya harus memahami bagaimana teman-teman yang dari Bali, bagaimana teman-teman yang dari Toraja, dari Palopo, dari Makassar, seperti itu. Kemudian yang berikut,
dalam hal memberi kalau ada misalnya teman-teman guru yang melanggar atau katakanlah tidak masuk mengajar terlambat, bagaimana kita menyampaikan supaya dia merasa disampaikan tapi tidak merasa dipermalukan. Oke, yang menarik ya, artinya kita membahas karakteristik dua ini ya, guru dan siswa. Sebelum ke siswa, saya mau bertanya dulu terkait guru. Di 6 jurusan tadi ini Pak di SMK, semuanya sudah memenuhi kriteria jurusan begitu? Semua jurusan, iya. Juru kejuruan gitu? Iya. Pertama-tama syarat dulu ya, untuk jadi guru itu S1, semua S1. Kemudian yang kedua, tersertifikasi, semua sudah tersertifikasi. Yang jadi masalah, rasio perbandingan antara guru dan siswa itu yang tidak memenuhi syarat. Karena ada guru terutama yang kejuruan mengajar 40 jam per minggu. Sementara dalam 1 minggu itu hanya 48 jam. Berarti hanya 8 jam dia pray. Itu jadi ada yang kekurangan. Nah, sementara minimal jam wajib guru itu ada 24. Tapi kalau sudah mengajar 40 jam lebih, bahkan seperti Bapak Yusuf itu, jamnya jam baju merah. Oh, yang baju merah. Tapi jamnya mungkin sampai 50 jam itu sudah melebihi. Hanya tinggal di sekolah Pak. Ya, seperti itu. Nah, itu tadi internalnya. Kalau eksternalnya ya tentu kalau siswa adalah internal, kalau orang tuanya tentu eksternal, kita menganggap eksternal. Nah ini kadang-kadang kita di sini orang tua kadang-kadang sering salah paham ketika kita bagaimana kita memperlakukan anak. Itu. Di satu sisi kita menganggap itu adalah pendidikan, di sisi lain mungkin dianggap itu tidak boleh seperti itu, tidak boleh seperti itu. Itu hanya contohnya. Tapi kita tidak menyalahkan juga karena barangkali sistem yang sudah berubah zamannya dulu. Kan? Kalau dulu orang tua ya selalu disampaikan orang bahwa kalau dulu kita melapor ke orang tua malah ditambah jadi tidak berani melapor. Kalau sekarang sistem melapor ke orang tuanya, siapa namanya gurunya? Ini ya gurunya. Jadi kata ya meskipun kalau di sini sih ya meskipun pernah terjadi tapi tidak sering-sering amat pernah terjadi. Kemudian eksternal yang lain, jadi hampir semua orang menganggap bahwa SMA itu jauh lebih ini daripada jauh lebih baik daripada padahal masing-masing lain kan. Kalau SMA ya mungkin kerjanya ini, kalau SMK ini jalurnya pada beda, tapi orang menganggap rata-rata. Jadi di mana-mana itu kalau di Sulawesi Barat SMA pasti peminatnya lebih tinggi. Tidak ada ketimpangan ya Pak? Iya, ketimpangan pandangan. Ya, dari segi pemerintah saya bilang ini, inilah kurang apa ya? Kalau bicara seperti ini tidak bermaksud ini, tetapi hanya ingin mengatakan bahwa khususnya pemerintah kabupaten karena aturan mengatakan bahwa SMK ini ranahnya provinsi. Sementara saya katakan tadi bahwa rohnya ini sekolah adalah di Mamuju Tengah, yang diajar di sini adalah Mamuju Tengah, sehingga perhatian sekecil apapun tetap harus ada. Nah ini kabupaten kalau sudah tidak lepas betul. Luar biasa juga ya Pak dinamikanya, iya, internal hingga ke eksternal. Tapi yang ingin saya bahas sedikit adalah gurunya begitu Pak, gurunya sudah mumpuni, sudah artinya salah satu buktinya pada tahun 2019 tadi ya Pak yang disampaikan bahwa SMK Negeri Tepoyo ini pernah menduduki posisi teratas di Sulawesi Barat. Kemudian hari ini juga sudah memagangkan beberapa siswanya di Jepang ya Pak, di luar negeri. Nah, itu kan salah satu bukti bahwa guru-guru di SMK Negeri ini memang sudah mumpuni di bidangnya masing-masing begitu. Karena sudah mampu mengantarkan siswa-siswa terbaiknya di luar sana. Oke.
Pak, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah Bapak kan sudah lama jadi guru ya Pak, sebelum jadi Kepala Sekolah di sini sudah berinteraksi lama dengan siswa, bagaimana menghadapi karakternya tiap zaman begitu ya Pak, tiap zaman. Nah kalau perbandingannya itu Pak bagaimana Pak kalau menghadapi siswa zaman dulu mungkin di tahun kemudian di hari ini? Jadi ini ya perbandingan dulu dengan sekarang yang saya katakan tadi ada degradasi. Karena begini, perubahan paling terasa itu ketika munculnya gadget. Di situ perubahan itu terasa. Tapi saya adalah orang yang dulu sangat menentang kalau siswa dilarang bawa gadget. Karena kan ada anggapan begini, orang-orang itu bahwa ini HP itu betul-betul menjadi musuh. Tapi saya bilang begini, HP itu tidak bisa dilawan, tapi dijadikan teman. Sampai seberapa kita bisa melarang penggunaan HP? Taruhlah kita di sekolah, melarang sekolah. Jam 7 lah kalau siswa paling masuk tepat waktu jam 7 sampai jam 3 sore. Itu berapa jam? 8 jam lah. Selebihnya di rumahnya ya Pak. Tidak bisa. Yang kita bisa lakukan adalah berteman dengan HP. Karena bagaimana memaknai, bagaimana bijak kita menggunakan HP, itu jauh lebih bagus. Karena bagaimanapun, tidak bisa dipungkiri sekarang pembelajaran semuanya sistem digital. Kalau anak-anak tidak bawa HP ke sekolah, bagaimana pembelajaran digital? Cuma memang selama ini yang terjadi bahwa anak-anak bawa HP ke sekolah banyak kan digunakan untuk main game. Nah itu yang saya katakan bahwa mau dijadikan teman itu tapi bukan untuk game, untuk HP. Jadi perbandingannya itu dulu. Jadi ada perbedaan yang mencolok antara zaman saya menjadi guru yang pertama dengan sekarang. Dulu kalau siswa masih saya gitu enaknya kita ini anak bisa nurut. Sekarang kadang-kadang anak begini kita sudah bicara masih begini terus, nggak didengar kita. Nanti dia sadar kalau disentuh telinganya atau dipegang kepalanya itu baru sadar. Itu perbedaannya yang sangat mencolok. Kalau segi karakter sama saja sebenarnya. Kembali lagi tadi sebagai adalah faktor kebiasaan. Habit ya Pak? Iya. Habit yang sudah terbangun. Nah kalau melihat Pak, karakter atau habit siswa kita hari ini yang dimana belum bijak mungkin ya Pak dalam penggunaan sosial media, menggunakan gadgetnya yang dimana kan sebenarnya kan perkembangan digital ini kan baik begitu ya Pak. Iya. Kita mudah begitu mengakses pengetahuan apapun itu bisa kita akses di situ, tapi kan masih aja tidak mampu direalisasikan dengan baik begitu. Lebih banyak mungkin main game dan Bapak, kemudian mungkin main TikTok. Artinya masih banyak menghabiskan waktu di hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat untuk dirinya begitu. Nah kalau melihat fenomena sekarang Pak, kalau strategi Bapak sendiri sebagai kepala sekolah, sebagai penanggung jawab di sini, apa yang dilakukan Pak? Adakah tindakan yang lebih tegas begitu? Sekarang ada aturan regulasi yang keluar pembatasan penggunaan HP. Saya kira itu sangat bagus. Itu yang akan kita lakukan, membatasi penggunaan HP. Karena sekali lagi tidak bisa. Program Pak Prabowo di bidang pendidikan ada dua, revitalisasi dan digitalisasi. Digitalisasi tidak bisa dipisahkan dengan HP. Sekolah mungkin bisa menyiapkan komputer, menyiapkan apa, tapi apa yang bisa disiapkan sekolah untuk siswa kalau bukan siswa? Nah ini siswa harus yang harus bijak menggunakan HP untuk kebutuhannya. Saya tidak mengatakan bahwa game itu tidak ada gunanya. Game itu bisa mempengaruhi motorik siswa untuk berkembang. Tetapi kalau persentasenya sangat banyak, maka itu bisa mempengaruhi juga motoriknya. Jadi kembali lagi seberapa bijak guru menyampaikan ke siswa, seberapa bijak siswa menerima. Karena
sekeras apapun kita menyampaikan, kalau siswa juga tidak mendukung, tidak bisa ya, karena itu lagi tadi waktunya di sekolah berapa, waktunya di luar berapa. Oke, sebagai anak SMK ya Pak yang terkadang masih dapat mispersepsi dari luar dan eksternal begitu, bagaimana memadukan antara kejuruan atau minat seorang siswa di 6 jurusan tadi itu dengan akhlaknya. Tadi kan Bapak sudah sampaikan visi salah satunya itu memperbaiki akhlak ya Pak, begitu. Sehingga betul-betul menjadi siswa yang memiliki attitude yang baik, begitu, mencerminkan nilai-nilai, norma-norma yang baik di masyarakat. Jadi itu sekarang masih zamannya Pak Nadiem dulu ya, apa istilahnya, pendidikan Pancasila, dan ada pendidikan karakter itu include masuk ke dalam mata pelajaran. Contohnya misalnya kita selain kita mengajarkan praktek atau kalau mengatakan matematika, include di situ profil pelajar Pancasilanya. Jadi tetap tidak bisa dipisahkan. Walaupun mungkin ada yang tidak jalan, ya itu manusia saja. Seperti itu. Segmen terakhir Pak Kepsek. Harapannya Pak, harapannya mungkin ke orang tua siswa atau masyarakat secara umum di Sulawesi Barat, secara khusus di Maluku Tengah, bagaimana membawa atau melihat sekolah ini bisa menjawab persoalan atau memenuhi mimpi-mimpi anak-anak muda untuk masuk. Jadi harapan kita adalah kepedulian sebenarnya, kepedulian. Orang tua, mari kita peduli kepada anak-anak kita. Karena banyak orang tua apa yang disampaikan anaknya percaya begitu saja. Itu anak-anak kita jangan berhenti belajar. Kata closing statement saya tentang belajar bahwa kita tidak berhenti belajar karena tidak tahu, tapi kita tidak tahu karena berhenti belajar. Oke, luar biasa. Aplaus buat Pak Kepsek. Terima kasih Pak Kepsek, waktunya hari ini sangat menginspirasi tentunya. Saya secara khusus dari teman-teman, kemudian masyarakat juga secara umum, karena sejatinya sekolah, lembaga sekolah dengan masyarakat secara umum, khususnya orang tua siswa, itu kita saling bermitra ya Pak, berkolaborasi dalam hal mencetak anak-anak bangsa, anak generasi yang baik ke depannya. Terima kasih Pak TV sudah menyaksikan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.